Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 5 kelas A. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang berupa video review materi dari ke materi 1 sampai materi kedua. Baik, langsung saja. Untuk dosen pengampuhnya yaitu dosen 1 Dr. Haji Ai Sopyan MSI dan dosen 2 Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Pada minggu pertama, dosen pengampun 1 Bapak Dr. Haji Ai Sopyan, beliau melakukan metode atau pembelajaran di Google Meet, membahas seputar hukum administrasi pemerintahan daerah. Dan yang kedua, dosen pengampun 2 melakukan metode dengan GWA gitu, perihal materi dan pembagian kelompok dan perihal favor analitik. Itu untuk pertemuan pertama. Dilanjut kepada pertemuan kedua ialah membahas konsep dasar hukum administrasi pemerintahan daerah. Hukum administrasi pemerintahan daerah dalam serapan bahasa Arab, hukum berasal dari kata ahkam, jamak dari hukum. Berarti kebijaksanaan atau ketetapan dapat diartikan sebagai norma yang memiliki peraturan berisi larangan dan perintah dan bersifat memaksa. Sebab hukum sifatnya memaksa, artinya apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar akan dikenakan sanksi. Administrasi ialah aktivitas pengaturan, kebijakan, tujuan. Pemerintahan ialah melaksanakan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah alat atau organ atau aparat yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Dilanjut kepada pertemuan ketiga, lahirnya pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, pertama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal alasannya ialah keterbatasan perangkat pemerintahan wilayah, pengetahuan akan daerah masing-masing dan sebaliknya. Dan yang terakhir ialah Undang-Undang Dasar juga mengizinkan akan hal tersebut. Satuan pemerintahan pusat, satuan pemerintahan daerah. Bisa kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia menganut negara kesatuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional, penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan lokal pada terlaksana atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislasi Nasional. Sama tidak ada pemerintahan daerah yang wewenangnya melebihi pemerintahan pusat. Itu tidak akan mungkin gitu. Mungkin saja apabila pemerintahan pusat wewenangnya dikasih kepada pemerintahan daerahnya, itu mungkin. Tapi apabila sebaliknya atau pemerintahan daerah melangkahi pemerintahan pusat, nah itu tidak akan mungkin terjadi. Yang keempat, membahas tentang perihal asas. Asas itu merupakan dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah pusat. Karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas dan prinsip pemerintahan daerah merupakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
Untuk membahasnya bisa diuraikan secara sederhana tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud dari sebagian urusan, karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten. Urusan pertahanan dan keamanan, hankam dan moneter misalkan masih menjadi masih menjadi urusan pemerintahan pusat. Kenapa demikian gitu? Apabila suatu pemerintahan dan keamanan apabila diserahkan kepada daerah, maka hal ini bisa menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintahan pusat. Demikian juga urusan moneter, apabila diserahkan kepada daerah, maka dikhawatirkan akan menjadikan kesenjangan dan perbedaan pada mata uang. Demikian juga urusan peradilan tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Apabila diserahkan kepada daerah, maka gerakan separatis yang dijatuhi hukuman karena melakukan pemberontakan pada pemerintah pusat malah bisa dianggap sebagai pahlawan oleh daerahnya. Asas dekonsentralisasi merupakan perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya, wilayah provinsi misalkan, melimpahkan wewenangnya kepada kepala kantor departemen di kabupaten. Nah, hal tersebut merupakan keuntungan asas pemerintahan daerah dekonsentrasi, yakni yang pertama mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa membantu aparat pemerintahan yang tengah melaksanakan informasi dan memegang amanat dari pemerintahan daerah. Kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Nah, yang ketiga, mempermudah rakyat, itu atau asas pembantuan, medebewir. Mede berasal dari bahasa Belanda yang artinya ikut serta, sedangkan bewin artinya berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintahan daerah itu serta dalam mengurus suatu negara. Namun demikian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintahan untuk terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dan merata. Fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pengembangan pembangunan daerah tertentu. Yang kelima, pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Saya akan sedikit uraikan bagaimana tahapan-tahapannya dengan singkat ya. Jadi yang pertama itu adalah urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah di atas dibagi tiga, absolut, pemerintahan umum, dan konkuren. Absolut langsung ke bawah gitu, langsung dibagikan lagi nih bahwasanya yang pertama pertahanan, keamanan, jurisdiksi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Ini pemerintahan pusat ibaratnya. Nah, pemerintahan umum ini umum secara pemerintahan gitu. Nah, konkuren itu ada dua, ada wajib, ada pilihan gitu. Misalkan urusan pemerintahan daerah yang wajib itu pelayanan dasar ataupun non pelayanan dasar gitu. Nah, pilihan gitu. Yang pertama tuh biasanya kelautan atau perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten,
kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Gitu. Kita lanjut ke pertemuan yang keenam, membahas perihal otonomi daerah di Indonesia atau otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan warga setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak ada kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, ein head state, yang berfaedah kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara. Republik Indonesia tidak hendak terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Dan nilai satu lagi ialah nilai dasar desentralisasi teritorial. Dari isi dan jawaban pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut, maka jelaslah bahwa pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dikaitkan dengan dua pilar dasar tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Nah, adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah tingkat 2 atau DATI 2 dengan beberapa dasar pertimbangan. Itu biasanya dimensi politik. DATI 2 dipandang kurang pada fanatisme kedaerahan sehingga resiko aksi separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federatif relatif minim. Lanjut, dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada warga relatif dapat semakin efektif. DATI 2 adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga DATI 2 lah yang semakin tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Nah, atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut adalah nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua, bertanggung jawab pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dan yang terakhir, dinamis. Jadi pelaksanaan otonomi selalu menjadi fasilitas dan dorongan untuk semakin baik dan maju. Ajaran rumah tangga. Nah, ini membahas ajaran rumah tangga ya. Pertemuan yang ke-7 yang baru hangat kemarin gitu. Nah, di pertemuan ke-7 ini pada hukum administrasi pemerintahan daerah membahas ajaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi 1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Dan yang ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati ataupun wali kota, dan tidak lupa dibiayai oleh APBN gitu. Nah,
Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait review materi pertemuan 1-7. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap yang tidak berkenan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini untuk mungkin bisa menambah pengetahuan dari kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.